Pembukaan. Hadir penutup. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi seluruh pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqayyah. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pembina DPS OSIS MTS 1 Putri Al-Muqayyah. Kepada Bapak Muhi Junaidi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OSIS MTS 1 Putri Al-Muqayyah sebagai organisasi mandiri, cekatan, terampil dan bertakwa yang berlandaskan pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Misi 1. Mencetak siswa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mentaati peraturan yang ada. Visi, menanamkan sikap akhlakul karimah pada santri atau siswi. Misi 1. Untuk mewujudkan dengan cara mengoreksi setiap hari sebelum KBM dimulai. 2. Meningkatkan minat dan kreativitas bakat lewat program kerja yang senada. Misi, membimbing teman-teman agar lebih percaya diri dalam berprestasi dan meningkatkan kesemangatan dalam belajar. Dan memberikan bimbingan agar siswa lebih disiplin, karena dengan adanya kedisiplinan dapat menumbuhkan rasa semangat. Misi, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukannya dan tanpa bersikap pesimis. Tapi Azizah, perwakilan dari kelas 7 dinamis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya ke putusan dari 7E dulu. Bagaimana cara memperketat aturan yang sudah ada di MTS 1 Putri Al-Muqayyah? Pertanyaan saya ini berkaitan dengan kebersihan MTS. Bagaimana cara kalian selaku bakal calon ketua OSIS, bila nanti kalian sudah menjadi ketua OSIS, bagaimana cara kalian itu bikin MTS itu bisa bersih? Ya bukan cuma karena bantuan dari kita, ada tukang kebun yang bersih-bersih gitu. Maksudnya dari kesadaran siswa, kalian bisa membuat program apa begitu? Kalau kata saya itu nanti kan di kelas 7 gitu siswa yang melanggar itu dikumpulkan, lalu nanti per minggunya ada hukumannya, sanksinya itu membersihkan sekolah gitu. Minggu ini kelas 7, lalu minggunya kelas 8, lalu kelas 9 gitu. Seperti setiap minggunya membersihkan seperti kerja bakti bersama-sama secara bergantian, mulai dari kelas 7, terus kelas 8, kelas 9 setiap minggunya. 1 minggu 1 kali. Selalu membersihkan kelas. Bagi siswa yang tidak membersihkan kelas mendapat sanksi. Dan kalau tidak ingin mendapat sanksi harus membersihkan kelas. Setiap minggu dari kelas 7A sampai K sampai kelas 9 itu diadakan diskusi seperti membersihkan toilet setiap minggu. Yang kedua harus diadakan lebih apa dan menjadi siswa yang tidak mengikuti tersebut. Dan yang lagi menurut saya setiap
bagi ada yang membersihkan toilet atau memotong rumput yang sudah kering dan menyapu halaman. Menurut saya, setiap kelas harus ada rutin kebersihan yang ditakuti oleh teman-temannya. Dan persediaan ini harus ada kerja bakti bersama. Menurut saya, setiap mungkin adakan bersih-bersih dan bersih-bersih itu ada jadwalnya agar ada pekerjaan saya lebih bersih. Mengurus kelas kebersihannya harus menegakkan aturan itu. Jadi menurut saya selalu melakukan kembali program dari yang kemarin yang dimaksudkan Menanyakan pertanyaan bagaimana kalian sebagai ketua OSIS nanti kalau terpilih gitu ya, cara mengelola waktu di mana kalian harus belajar, di mana kalian harus mengelola teman-temannya agar tepat waktu semuanya dari seluruh kegiatan dari program-program yang direncanakan. Bagaimana cara kalian mengelola waktu yang baik agar semuanya tepat waktu, belajar Anda tidak terkurangi, tidak bermasalah dengan karena Anda sebagai ketua OSIS, dan bagaimana Anda harus memimpin teman-temannya. Nah, itu memimpin teman-temannya untuk terus bekerja sama dan sama kerja sehingga semua programnya itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Teman-temannya itu harus datang sebelum jam 1 kelas. Apabila yang terlambat harus cepat bersih. bisa pelajarannya mulai cukup jelas. Saat kesentuhan materialnya harus datang jam 10:12 dan yang terlambat bisa cari beda atau bisa jadi harus datang setelah jam 10 dan yang terlambat harus mulai selesai. Jam 12 minimal datang sebelum 15 menit sebelum akan dimulai. Jika terlambat, jadi kenakan sanksi seperti sampai acara selesai. Menurut saya, dengan cara memberitahukan teman-teman untuk datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat, agar tidak dikenal sanksi, dan memberitahukannya dengan perkataan yang halus, karena dengan perkataan yang kasar nanti teman-teman bisa melawan dan akan terlambat dengan mudah. Seandainya acaranya jam 1, jadi harus datang minimal sebelum acara dimulai setengah jam untuk mempersiapkan acara-acara itu dan tidak mengurangi waktu-waktu yang akan dijadikan sebagai jam acaranya. Saya itu kita harus lebih berpikir dewasa untuk juga tidak tidak menyinggung perasaan para undangan, para pemimpin kita, dan jadi kita itu berangkat sebelum jam acara itu. Misalnya kalian harus bisa memilih mengatur waktu kalian dengan baik. Ini hubungannya dengan mengatur waktu ya. Tadi kalau misalnya ada kegiatan, bagaimana agar kalian bisa mengaturnya dengan baik. Nah, itu. Lalu juga yang jawaban semua tadi tentang kalau misalnya mengadakan acara atau rapat ya. Bagaimana kalian dalam memberikan waktu, menentukan waktu itu supaya teman-teman kalian tidak terlambat. Nah, kalau yang pertanyaan ibu sekarang, bagaimana kalau misalnya bagaimana kalian dalam mengatur waktu kalian dengan kegiatan-kegiatan yang ada di
saya tahu bahwa kegiatan di madrasah ini memang dilaksanakan di siang hari ya, setelah jam pembelajaran. Misalnya ada kegiatan yang mendesak yang kalian harus lakukan di sekolah di madrasah ya, ada kegiatan rapat yang mendesak yang sudah kalian rapatkan dengan teman-teman kalian. Sementara di pondok ada kegiatan, dan bagaimana cara kalian mengaturnya? Apa mendahulukan menyelesaikannya yang di pondok dulu, kemudian kalian ke sekolah? Bagaimana itu? Ya, kalian bingung, ini Maret, pilih lagi sih ya, apakah kalian harus mendahulukan yang di pondok, apakah kalian harus mendahulukan yang di sekolah? Itu kalau misalnya kegiatan harus ada rapat yang mendesak itu sebabnya, ada rapat yang mendesak, kemudian bersama dengan kegiatan yang di pondok. Ya itu satu. Nah yang kedua, pertanyaannya ya. Yang kedua, misalnya ketika kalian ada kegiatan rapat di sekolah, ada kegiatan OSIS di sekolah, tahu-tahu ada panggilan yang mendesak orang tua dari rumah. Apakah kalian menyelesaikan? Bagaimana dalam mengatasi itu? Apakah kalian menyelesaikan rapatnya? Apakah melari? Pondok maaf karena aku pergi ke PKRM. Bagaimana cara kamu menyikapi? Misalnya tiba-tiba kamu dapat kunjungan dua ya, dari Karena sama-sama didahulukan ya, karena mungkin yang dua-duanya sama-sama penting. Jadi harus kita bagi waktu yang besok waktunya. Kalau di pondok acaranya pukul 12. Jadi kan di pondok sudah ditentukan oleh pengurus. Yang di sekolah, rapat yang di sekolah, misalnya kita yang bikin waktunya, jadi lebih keuntungan dari yang di pondok, misalnya pukul 1, misalnya di pondok selesainya pukul 12.30, jadi 12.30 jadi kita langsung ke sekolah, langsung melaksanakan rapat itu. Misalnya ada kunjungan dari orang tua, jadi kita ke pondok dulu memberitahukan kepada orang tua bahwa ada rapat di sekolah. Pasti orang tua kita kan mengerti bahwa anaknya sedang berorganisasi ya. Dan melaksanakan rapat itu. Setelah selesai kita langsung ke orang tua, jangan beli-beli kemana, langsung ke orang tua, tidak menunggu terlalu lama. Pertanyaannya pertama, bagaimana kita menghentikan di pondok apa sekolah? Saya pilih menghentikan sekolah karena mungkin ada rapat yang lebih penting. Misalnya di pondok cuma nonton aja, nggak mengikuti lomba tersebut. Saya memilih pergi ke sekolah. Pertanyaan kedua, di mana memilih kepentingan sekolah atau memilih rapat? Saya pergi dulu ke orang tua, izin bahwa di sekolah ada rapat. Setelah rapatnya selesai baru pergi ke orang tua. Yang pertama, mendahulukan yang apabila dahuluan kepentingan di pondok ya, tidak berduit kepentingan di pondok dulu. Setelah acara selesai di pondok baru pergi ke acara rapat di sekolah. Yang kedua, ketika kunjung orang tua, pergi orang tua dulu, bilang bahwa ada acara rapat di sekolah. Terus habis itu pergi ke sekolah dan menyelesaikan rapatnya. Habis itu
Kembali ke orang tua. Kembali ke pertanyaan pertama, mungkin kita lebih memilih kepentingan umum daripada kepentingan kita pribadi. Dan pertanyaan yang kedua, mungkin kita kan sebagai jabatannya ketua OSIS, mungkin kita itu membuka rapat terlebih dahulu, setelah itu kita izin awal untuk pulang awal. Setelah itu kita ke rapatnya. Mungkin kalau sekolah izin ke bapak guru, habis itu baru menyelesaikan rapat dan kembali ke pondok. Yang kedua, ke orang tua dulu izin jika ada rapat di sekolah, lalu pulang kembali jika sudah selesai rapat kepada orang tua. Baik, untuk kepentingan ke sekolah itu ke sekolah dulu karena mungkin rapatnya itu penting, jadi ke sekolah dulu. Jika di pondok kan ya kan sudah tahu acaranya itu apa. Jika di sekolah itu kan rapatnya masih belum tahu isinya itu apa. Untuk orang tua, izin dulu ke orang tua pada rapat gitu. Habis itu kita itu nanti ke sekolah, habis itu mengikuti rapat. Jika sudah selesai langsung kembali ke pondok biar orang tua itu tidak menunggu lagi. Pertanyaan yang pertama, menurut saya mementingkan kepentingan pondok dulu. Kalau memang waktunya sudah mepet untuk ke sekolah, pamit ke pengurus kalau mau pergi rapat di sekolah. Dan pertanyaan yang kedua, saya mementingkan ke sekolah dulu. Setelah selesai, baru pergi ke tempat kunjungan, menemui orang tua dan meminta maaf kalau ada kesalahan. Untuk yang pertama, memilih di pondok karena kita kan dari rumah niat untuk mondok. Tapi jangan lupa kegiatan di sekolah dan izin telat ke pengurus-pengurus yang ikut rapat. Juga jangan lupa nanya ke teman-temannya yang ikut rapat tentang apa-apa yang sudah tertinggal di dalam rapat itu. Yang kedua, memilih ke orang tua dulu dan izin untuk ke sekolah karena ada rapat, dan jika rapat selesai langsung ke pondok. Itu kita izin dulu di pondok lalu pergi rapat karena kan kita sebagai ketua OSIS masa datang terlambat kan sebagai cerminan bagi anggotanya. Lalu nanti kita kembali ke pondok ya tanya ke teman-teman apa yang dibicarakan. Kalau pertanyaan yang kedua, yang paling utama itu kan orang tua, jadi kita izin dulu ke orang tua lalu pergi ke rapat itu dan izin pulang lebih awal agar orang tua itu tidak sedih menunggu anaknya lama-lama. Anggota OSIS yang tidak aktif, sedangkan dari dulu banyak anggota OSIS yang tidak aktif bahkan sampai keluar di tengah periode. Bagaimana cara kalian untuk mengantisipasinya? Mungkin ada saran dari kalian untuk mengantisipasi siswi yang tidak ikut eskul, karena dari kemarin-kemarinnya hampir semua antisipasi telah dilakukan untuk mengajak mereka ikut di eskul. Sampai bobot pun sudah menjadi menjadi ancamannya untuk mereka. Sedangkan mereka tetap juga takut. Jadi mungkin ada antisipasi lain yang bisa membuat mereka takut untuk gak masuk eskul. Bagaimana cara kalian jika sudah menjadi ketua OSIS nantinya, kalian tuh bagaimana caranya menertibkan siswa di sekolah ini dalam berpakaian, beraksesoris yang lengkap. Sedangkan kan dari sekian banyaknya siswa kan belum tentu pas tahu ke nama-namanya kalau pas mau dicatat dan disetor ke BK. Apalagi dalam satu orang itu belum tentu cuma satu pelanggaran. Dalam kurangnya beraksesoris, ada yang salah kerudung, tidak pakai kaos kaki. Bagaimana
dilakukan hal itu? Untuk mengantisipasi anggota yang tidak aktif. Jika anggota yang tidak aktif itu kita tegaskan buat ikut seperti rapat dan acara lainnya, dan menegurnya jika teguran utama tidak dilaksanakan dengan ancaman. Pertanyaan kedua, untuk masalah ekskul yang banyak tidak aktif. Jika dengan menegurnya dan memberi sanksi bagi yang tidak aktif untuk bisa menghadiri ekskul tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, untuk menegaskan peraturan seperti tidak memakai kaos kaki. Jika saat apel ada siswa yang tidak memakai sepatu yang warna hitam, Pertama, bagi anggota yang tidak aktif, maka harus mengajukan bahwa itu adalah kewajibannya untuk hadir. Jika tidak hadir, maka akan dikenakan sanksi atau akan dikeluarkan dari. Dan pertanyaan yang kedua, kalau tidak ikut ekskul maka akan bobotnya akan ditambah dan memberitahukan kepada wali kelas untuk tiga yang berlebihan harus tidak namanya. Kalau tidak membeli memo maka harus dikenai sanksi. Untuk pertanyaan yang pertama, ditegur dan menasihati agar mendapati amanah yang sudah diberikan. Yang kedua, diadakan sanksi atau dilapor ke wali kelas untuk dipanggil dan ditanyakan kenapa tidak mengikuti ekskul dan diberikan sanksi oleh wali kelas. Yang ketiga, dicek sebelum KBR dimulai. Jika sudah ketahuan, langsung disuruh ke BK untuk mengambil memo. Dan jika tidak mau, terpaksa dimasukkan ke bobot. Kita menasehati mereka karena kan mereka sudah diberi kepercayaan oleh guru kita, masa kita mau mengkhianati begitu saja. Yang kedua, ya menasehati juga karena pilihannya itu kan keterampilannya sendiri. Gimana ya, eman gitu kalau dibiarkan nggak diasah begitu saja. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebaiknya dari OSIS itu ada mata-mata di per kelas. Jika 3 kali setor ada satu nama yang sama, maka sanksinya itu berlaku ke sekelas, satu siswa di kelas itu. Nah, semua siswa di kelas itu. Pertama, berbicara dengan baik agar semuanya apa yang dilakukan lalu selesaikan dengan baik. Yang kedua, mungkin jika bobot itu tidak kompak, tanyakan kepada pengurusnya. Yang ketiga, tegur jika tetap tidak namun sanksi atau bisa saja ada yang melaporkan itu dan laporkan kepada wali kelasnya. Yang pertama, cara komunikasi anggota yang tidak aktif. Menurut saya, kita langsung bicara sendiri kepada orang itu, berbicara dengan halus. Kita bahwa dia sudah mendapat amanah dari guru, masa kita agak menjalankan amanah itu dengan baik. Dan yang kedua, cara mengantisipasi untuk komunikasi lalu kita yang tidak aktif. Kita langsung berbicara kepada orang itu dan atau memberi sanksi yang lebih berat atau pertanyaan pertama, menghadiri guru dengan baik.
menanyakan terlebih dahulu ingin bertugas menjadi pengurus organisasi atau tidak. Jika tidak serius berbicara dulu dari awal ditentukan. Yang kedua, memberikan dan menegaskan sanksi-sanksi yang ada bagi siswi yang tidak datang atau pergi ke ekskul. Yang ketiga, dilakukan pengecekan setiap hari tentang siswi yang tidak memakai aksesoris lengkap dan menegaskan sanksi-sanksi dan peraturan. Pertama, melakukan sharing kepada anggota OSIS yang tidak aktif tentang kendala apa saja yang terjadi, kenapa sampai anggota OSIS itu tidak aktif. Yang kedua, bisa dipanggil ke kantor untuk menghadap kepada kepala sekolah atau bisa dengan cara ditetapkan dibaca dan disuruh maju ke depan. Kan yang tahun kemarin itu hanya dibaca dan sampai disuruh maju ke depan. Yang ketiga, tadi setiap kelas itu ada kamar masing-masing, jadi pengurus OSIS divisi keamanan bisa bekerjasama dengan keamanan kelas tersebut. Kepada yang bertugas Zaratul Zidaniyah. Zaratul Zidaniyah. Lailatul Ma'wa. Zaratul Zidaniyah. Zida. Maulidah Rahma. Zida. Al-Azim Nenda Rahmatika dengan jumlah kemudian nanti menjadi pengurus OSIS. Mereka yang sudah ada di depan semuanya itu yang sudah tidak masuk calon tadi sudah menyampaikan visi-misinya karena sudah orang yang potensial menurut saya punya potensi dalam organisasi, maka dia komodir dalam kegiatan dalam kepengurusan OSIS 2022-2023 keberapanya, karena semuanya itu sudah punya potensi sehingga nanti kerjasamanya akan menjadi baik. Terima kasih. Tutup. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari awal sampai akhir acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.